Shalom. Di dalam hadirat Tuhan ada kedamaian, di dalam hadirat Tuhan ada ketenangan, dan di dalam hadirat Tuhan ada kemuliaan. Mari kita akan belajar dengan rendah hati kebenaran firman Tuhan yang hari ini saya sampaikan dengan judul atau tema, Mahkotailah hidupmu. Mari kita akan lihat firman Tuhan di dalam Wahyu pasal yang ketiga, ayat yang ke-10 dan yang ke-11. Wahyu pasal 3 ayat 10 dan 11. Yuk kita akan baca bersama-sama 2, 3. Karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan Aku, maka Aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Boleh ulangi lagi 2, 3. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, nats ini adalah bagian dari firman Tuhan yang ditujukan atau ditulis kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Philadelphia merupakan satu jemaat Tuhan yang setia, yang mentaati firman Kristus dan tidak pernah menyangkal Dia. Mereka menghadapi pertentangan dari dunia dan menolak untuk hidup menyesuaikan diri dengan kecenderungan jahat dari beberapa jemaat lainnya yang ada pada waktu itu. Mereka tetap bertekun dalam kesetiaan kepada Tuhan dan kepada kebenaran Injil Kristus. Oleh karena kesetiaan iman mereka itulah, maka Allah berjanji akan melindungi dan melepaskan mereka dari masa kesukaran besar yang akan terjadi di akhir zaman ini. Karena nubuatan Alkitab menyatakan nanti akan ada masa kesukaran yang besar. Ada ujian, ada cobaan yang makin berat dihadapi oleh manusia di akhir zaman. Jika kita tidak punya ketahanan iman yang baik, maka kita akan menjadi mangsa iblis. Di dalam suratan 1 Petrus dikatakan bahwa iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia akan berusaha untuk mencari mangsa ketika ada orang yang lemah dan lengah di dalam iman kepercayaannya kepada Tuhan. Nah, untuk itu maka jemaat dinasihati untuk mempertahankan kerohanian mereka yang baik, supaya tidak seorang pun daripada mereka yang nantinya kehilangan mahkota yang telah dipersiapkan Tuhan buat orang-orang yang setia. Nah, keselamatan kita tahu adalah anugerah Allah, bukan karena perbuatan baik. Diberikan secara gratis cuma-cuma melalui iman percaya kita kepada Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Namun Alkitab mengajarkan bahwa di dalam kekekalan nanti Tuhan juga menyediakan mahkota surgawi sebagai upah bagi setiap orang yang percaya, yang hidupnya setia, hidupnya taat, dan menang di dalam pertandingan iman. Kalau keselamatan itu kita terima secara gratis karena anugerah Allah, mahkota tidaklah demikian. Mahkota adalah sebuah perjuangan iman
di dalam menghadapi berbagai tantangan kehidupan. Karena itu penting buat kita untuk memegang apa yang masih ada pada kita saat ini. Peganglah apa yang ada padamu, apa yang ada sekarang pada kita, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Itu berarti bahwa mahkota dapat hilang jika seseorang berhenti setia, berhenti taat, menyerah dalam tekanan kehidupan. Alkitab menggambarkan bahwa hidup kekristenan kita ini bagaikan satu pertandingan. Dalam 1 Korintus 9 ayat 24 sampai 27, kita berada di arena atau di gelanggang pertandingan. Pertandingan berarti ada perjuangan, ada pilihan, ada pengorbanan, ada kemungkinan untuk bisa menang dan juga bisa menjadi kalah. Nah, dalam pertandingan rohani ini tentunya keselamatan tidak dipertaruhkan karena keselamatan adalah anugerah. Kalau kita tetap percaya kepada Yesus, selama kita percaya kepada Yesus, maka tetap kita menerima keselamatan. Tetapi pahala, upah, mahkota itu dipertaruhkan. Karena itu adalah hasil dari kesetiaan kita kepada Kristus. Setiap orang yang percaya sedang berlari menuju garis akhir. Dan Tuhan menantikan kita untuk dapat mengakhirinya dengan baik. Seperti Rasul Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Mari kita terus bergerak maju untuk menyelesaikan segala sesuatu dengan setia. Ada dua jenis mahkota di dalam Alkitab. Ada yang istilah disebut dengan diadema, ada yang Stefanos. Diadema biasanya adalah mahkota kerajaan atau mahkota yang dikenakan kepada seseorang yang menerima otoritas. Tetapi Stefanos adalah mahkota kemenangan. Diberikan kepada pemenang pertandingan sebagai tanda penghormatan, sebagai tanda penghargaan. Nah, yang kita bicarakan di sini bukan mahkota diadema, tetapi mahkota Stefanos. Mahkota yang Tuhan sediakan bagi orang percaya. Artinya hidup kita di dunia ini adalah arena pertandingan dan setiap kemenangan iman yang kita miliki itu bernilai kekekalan. Nah, ada 5 mahkota yang disiapkan Tuhan buat saya dan buat saudara. Nah, apa sajakah itu? Mari kita lihat untuk membuat kita bisa memahaminya. Yang pertama, atau sudah tahu? Mahkota apa? Yang paling sering kita tahu adalah mahkota kehidupan. Di dalam Yakobus pasal yang ke-1 ayat yang ke-12 berkata, berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Di dalam Wahyu pasal yang kedua ayat yang ke-10 berkata, jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara supaya kamu dicobai dan kamu akan beroleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Setia sampai mati. Jika kita tidak berani mempertaruhkan kehidupan kita ini untuk memperoleh mahkota itu, mahkota kehidupan tidak menjadi bagian milik kita. Nah, siapakah yang kelak akan menerima mahkota kehidupan ini?
Mari kita lihat. Ini adalah mahkota bagi mereka yang bertahan dalam pencobaan. Bapak Ibu pasti mengalami pencobaan, tapi Alkitab menjanjikan bahwa Allah memang mengizinkan pencobaan dilakukan iblis dan ujian dari sisi Allah. Tetapi pencobaan-pencobaan yang kamu alami adalah pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan supaya kamu dapat menanggungnya. Artinya ketika pencobaan diizinkan Tuhan, kapasitas manusia tetap mampu untuk bisa berkemenangan. Tapi hidup itu ada banyak pilihan. Ketika kita memilih A atau memilih B, tentu kedua-duanya memiliki konsekuensi. Jika kita memilih taat sama Tuhan, jika kita tetap percaya kepadanya, jika kita mampu mengendalikan diri, jika kita mampu mengendalikan emosi, maka tentu setiap kita akan dapat melewati pencobaan-pencobaan itu. Jika kita tetap setia. Jadi mereka ini tidak menyerah pada pencobaan. Tetap mengasihi Tuhan. Setia sampai akhir. Dalam tekanan apapun dari seluruh aspek kehidupan kita. Ada berbagai macam aspek kehidupan yang kita jalani selagi kita masih hidup. Dalam pekerjaan, rumah tangga, pelayanan, komunitas, pergaulan, bisnis, dan banyak hal yang lainnya. Di situ ada selalu pencobaan, ujian yang diperhadapkan kepada kita. Nah, jika kita mampu tetap berkemenangan sampai akhir kehidupan kita, maka kepada kita yang tetap mengasihi Tuhan, tetap setia, tetap beriman, akan dikenakan mahkota kehidupan. Yang kedua, selain mahkota kehidupan yang kita tahu, apalagi yang kita punya? Apa? Hah? Kurang dengar saya. Keselamatan. Enggak ada namanya mahkota keselamatan. Keselamatan, jadi gini loh. Orang yang terima mahkota tentu yang sudah selamat ya. Yang enggak selamat, buru-buru mahkota ya. Tempatnya di neraka. Jadi mahkota ini dikenakan di kerajaan surga. Gitu ya. Saudara yang tetap percaya sama Yesus sampai akhir, saudara selamat. Tapi kalau saudara cuma percaya sama Yesus sampai akhir selamat, terus melewati berbagai pencobaan dan lain sebagainya, saudara tetap bertahan dalam iman, tetap mengasihi Tuhan, ya, maka nanti di surga modalnya ada satu mahkota. Ada mahkota kehidupan, ya. Itu yang tadi ya. Nah, kemudian apakah kita cuma terima itu saja di dalam hidup kita nanti, di kekekalan nanti? Sementara di dunia saja kita ingin memiliki ini, kita ingin memiliki itu. Kita memperlengkapi kehidupan kita dengan berbagai hal untuk dapat kita menikmati hidup yang lebih baik. Nah, kita bicara kehidupan di kekekalan nanti. Kemarin kan waktu minggu lalu saya enggak di sini. 2 minggu lalu saya sampaikan firman Tuhan tentang apa? Masih ingat? Apa? Udah kagak tahu.
peng, pengki, peng, iya penghuni sorga. Ini kita udah lagi bicara lanjut ya. Ini orang yang lagi jadi penghuni sorga nih, gitu ya. Siapa yang jadi penghuni sorga? Yang namanya tercatat dalam kitab kehidupan anak domba. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya dan saudara ini akan menjadi penghuni sorga. Nah, ketika kita sudah jadi penghuni sorga, sekarang kita bicara mahkota, upah, ganjaran. Maka tadi iman mengerjakan keselamatan. Dengan percaya kepada Yesus, siapa yang percaya kepadanya tidak binasa melainkan beroleh hidup yang kekal. Itu janji firman. Ketika kita tidak pindah kepercayaan kita, tidak beralih dan tetap percaya. Dalam konteks kata percaya yang benar ya. Karena percaya itu, bahasa aslinya pisteo itu mengandung konteks adalah peralihan hidup. Peralihan hak. Dari saya punya hak atas diri saya serahkan ke yang saya percaya. Dan saya sudah kehilangan hak lagi. Kendali atas hidup saya sudah saya oper. Kalau saya di kendaraan, saya tidak lagi duduk di supir. Tapi saya mungkin duduk di belakang atau duduk di sebelahnya. Tapi yang duduk di supir itu kepada orang yang kita percayai. Nah, masalahnya benar nggak kita sudah begitu? Kalau masih ada keakuan di dalam diri kita yang mengemudikan hidup, kita masih mau-maunya kita. Itu bukan wujud percaya. Dan Tuhanlah yang menilai. Kemudian wujud percaya juga dikatakan bahwa dia pasti akan taat kepada firman. Kan kita percaya. Nah, itu iman mengerjakan keselamatan. Tapi kemudian kita yang sudah diselamatkan, terima keselamatan itu, maka dikatakan kerjakanlah keselamatanmu dalam takut dan gentar. Ibaratnya ini saya sudah jadi juara, pegang gelar juaranya. Supaya keselamatan gak hilang. Karena kalau hilang nama kita kan kalau udah dicoret dari buku kehidupan, hilang gak selamat lagi. Itu baru bicara selamat ya. Baru bicara jadi penghuni surga atau penghuni neraka. Terus saya percaya. Penghuni surga atau penghuni neraka. Nah, kita sedang bicara lagi jadi penghuni surganya. Nah, perbuatan-perbuatan kita itulah yang nanti di tatap pengadilan Kristus yang tidak menentukan bagi orang percaya dia selamat atau tidak, tapi sudah selamat, cuma ditentukan adalah masalah upahnya, mahkotanya. Kan dipisahkan tuh. Nanti ada kambing, ada domba. Yang jadi domba ya selamat. Yang jadi kambing ya nggak selamat. Nah, saya ini kambing atau domba? Ciri-ciri domba sama ciri-ciri kambing udah pernah dibicarain belum ya? Belum ya? Mungkin nanti kita perlu bicara itu lebih detail lagi. Kalau domba itu kayak apa, kambing itu kayak apa. Dan memiliki makna rohaninya kayak apa. Karena Yesus adalah gembala domba, bukan gembala kambing. Jadi, yuk, satu,
dapatkan sampai setia sampai akhir, kita dapat mahkota kehidupan. Kan lagunya apa tuh? Tak akan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah. Mau nggak lewati lembah air mata, tangisan, sedih, sakit, derita? Mau nggak ikut Tuhan sampai segitunya? Mau nggak kita mematikan keakuannya? Oke, yang kedua adalah mahkota kebenaran. Setelah kita punya mahkota kehidupan, mari kejar ini juga. Firman Tuhan 2 Timotius 4 ayat 7-8, baca bersama-sama. 2, 3. Aku telah sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil pada harinya. Tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang. Iya. Perhatikan, kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Kita rindu kedatangan Tuhan apa enggak? Atau justru kita takut Tuhan jangan datang dulu lah. Aku masih ingin hidup 1000 tahun lagi. Nah, mahkota, siapa yang akan terima mahkota kebenaran adalah, perhatikan di sini kita lihat. Diberikan kepada orang yang tadi pelihara iman sampai tapi juga merindukan kedatangan Kristus dan tetap setia dalam pelayanan meskipun banyak tantangan. Tetap kerjakan apa yang ada padamu, peganglah itu sampai akhirnya Tuhan datang. Ini adalah upah bagi kehidupan yang tidak goyah oleh penderitaan, tidak tawar hati oleh tekanan, tidak menyerah oleh situasi yang menekan, tetapi tetap mampu bertahan sampai pada akhirnya. Kepada orang-orang inilah dinyatakan mahkota kebenaran. Hidupmu di dalam kebenaran. Engkau mampu melewati semuanya. Tetap merindukan kedatangan Tuhan dengan hati yang terus berjaga-jaga di hadapan Tuhan. Seolah-olah mungkin nanti sore saya mati. Atau saya punya jatah hidup tinggal 1 tahun lagi. Maka di 1 tahun ini kita pergunakan maksimal untuk mempersiapkan hidup bagi kekekalan. Jadi fokus kita, prioritas kita, segala sesuatu yang kita kerjakan adalah dalam persiapan untuk satu kehidupan yang akan datang. Apakah kita menginginkan mahkota kebenaran dikenakan juga kepada kita? Jika ya, ini kuncinya. Yuk dapatkan, rindukan kedatangan Tuhan dengan kesetiaan kita. Kedatangan Tuhan ada orang-orang yang salah. Jadi kalau ada orang-orang yang salah menafsirkan Alkitab itu udah dari dulu. Dari zaman rasul-rasul. Itu selalu seperti itu, banyak kok. Yang salah tafsir Alkitab juga banyak, udah bukan sekarang aja, dulu juga udah ada. Bahkan dinubuatkan oleh ayat, menjelang akhir zaman akan ada banyak penyesat.
Maka juga di akhir zaman karena banyak penyesatan akan banyak orang yang murtad. Keluar dari jalur iman. Charles Templeton itu rekan sekerjanya pelayanan sekelas Billy Graham. Dulu waktu dia melayani, dia sukses besar. Mengadakan KKR banyak yang hadir. Kemudian hadirin berpikir, ini kelak jadi pembicara kelas dunia yang hebat. Tapi ketika dia masuk seminari, dia belajar teologi modern, seperti yang berkembang di masa-masa sekarang ini. Banyak Alkitab dimanusiawikan. Selera manusia disesuaikan dengan pikiran manusia. Dalam ilmu yang sebenarnya disebut sebagai ilmu menafsirkan Alkitab, kita tetap harus mengorek isi Alkitab itu apa. Ini bicaranya apa. Waktu ditulis konteksnya apa. Dimaksudkan apa. Tapi seringkali kita lebih suka nyomot untuk memilih ini, memilih itu sesuai konsep pikiran manusia dulu. Jadi Alkitabnya disesuaikan dengan konsep manusia, bukan konsep manusia menyesuaikan apa kata Alkitab lagi. Alkitab tidak berubah. Dulu, sekarang, dan untuk selamanya. Alkitab final dan bersikap cukup, tidak perlu ditambahi, juga tidak boleh dikurangi. Tetapi manusia seringkali dengan kepintarannya kemudian mulai banyak menyimpang. Jika kita tidak memiliki kebenaran yang hakiki, pasti kita akan terseret. Yang ketiga, mahkota kehidupan, mahkota kebenaran, mahkota apa lagi? Kemuliaan. 1 Petrus 5 ayat 2-4 berkata, gembalakanlah kawanan domba Allah yang ada padamu, jangan dengan paksa, tetapi dengan sukarela sesuai dengan kehendak Allah. Dan jangan karena kamu mau mencari keuntungan, tetapi dengan pengabdian. Janganlah kamu berbuat seolah-olah kamu mau memerintah atas mereka yang dipercayakan kepadamu. Tetapi hendaklah kamu menjadi teladan bagi kawanan domba itu. Maka kamu apabila gembala agung datang, kamu akan menerima mahkota kemuliaan yang tidak dapat layu. Jadi mahkota kemuliaan itu akan diterima oleh siapa? Siapa yang akan menerima mahkota kemuliaan ini? Kepada orang yang menggembalakan domba-domba Tuhan dengan hati yang tulus, tidak mencari keuntungan, tidak memanfaatkan umat, menjadi teladan bagi mereka. Juga tentunya setiap pemimpin rohani, pelayan jemaat, siapapun yang memimpin orang kepada kedewasaan rohani, dia sedang menabur untuk sebuah mahkota itu. Jadi kalau kita tetap setia melayani Tuhan, bawa orang, tuntun orang kepada apa yang seharusnya sesuai firman, mahkota kemuliaan. Satu ketika kita akan dikenakan mahkota kemuliaan oleh Yesus. Hari ini mungkin pelayanan kita nggak dapat apa-apa. Kita tidak pernah berhitung untung dan rugi. Tetapi mari kita kerjakan semua seperti firman Tuhan katakan. Seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Lakukan dengan tulus. Tulus bukan bulus. Tulus kerjakan aja. Kerjakan bukan karena manusia.
bukan karena orang. Tidak melihat kiri dan kanan, tapi semata-mata kerjakan demi Tuhan. Dan demi Tuhan, jika iman kita tetap dan mengasihi Dia, maka apapun harga yang harus kita bayar, ku kan tetap setia, kata lagu juga. 4, mahkota kemegahan. 1 Tesalonika 2 ayat 19 dan 20 berkata, yuk baca 2, 3. Sebab siapakah pengharapan kami atau sukacita kami atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya. Kalau bukan kamu, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Jadi kita akan melihat siapakah yang berhak untuk menerima nanti mahkota kemegahan. Paulus menyebut jemaat Tesalonika sebagai mahkota kemegahannya, sebagai buah dari pelayanannya. Nah, mahkota ini akan diberikan kepada orang-orang ya, bagi mereka yang memenangkan jiwa, menuntun orang kepada keselamatan, membangun kehidupan orang dalam Kristus. Berapa jiwa yang sudah kita menangkan? Berapa orang-orang yang sudah dari tidak percaya menjadi percaya? Statistik menyatakan dari hasil survei yang valid nasional, berkali-kali orang Kristen pertumbuhannya itu cuma 2,1%. Gereja boleh buka di mana-mana. Pertumbuhan total orang Kristen benar-benar cuma 2,1. Yang lain-lain itu karena pindah-pindah gereja. Bukan pertumbuhan. Gereja banyak berlomba cari jiwa. Yang dicari bukan orang yang belum percaya. Jadi yang dari hasil penginjilannya cuma 0, berapa atau 1, berapa. Itu yang dimenangkan. Yang lainnya dari kelahiran orang percaya. Siska punya anak. Anaknya tentu karena dia jadi Kristen. Jadi karena faktor keturunan. Pertumbuhannya cuma 2,1, menyedihkan. Mau bangun sana, mau bangun sini, mau apapun. Yang murni benar-benar dimenangkan buat Tuhan cuma itu. Apa yang dibanggakan dari sebuah gereja yang mega church? Jika orang-orang di dalamnya bukan orang-orang yang membuat malaikat di surga bersorak-sorai. Karena satu jiwa dimenang. Amanat agung kita tahu. Dan amanat agung merupakan perintah. Perintah wajib dilakukan. Apakah saya dan saudara mau lakukan perintah amanat agung itu? Setiap orang percaya nanti akan dapat meraih melalui kesaksian hidup kita. Doa kita bagi jiwa-jiwa. Ajak orang datang ke Tuhan. Ke gereja, percaya Yesus, jadi berkat bagi mereka. Tuhan nilai itu semua, nanti Tuhan akan catat. Apakah kita berhak nanti untuk terima kemegahan. Wah, kita bermegah oleh karena kita sudah bisa memenangkan orang-orang yang lain. Puji Tuhan. Sejauh kita menjadi Kristen saat ini, berapa orang yang sudah kita bawa kepada Yesus dari yang belum percaya. Mahkota terakhir adalah mahkota abadi. Dalam 1 Korintus pasal 9 ayat yang ke-25 berkata, tiap-tiap orang yang turut mengambil bagian dalam pertandingan, berkali-kali pertandingan, memang hidup kita ini pertandingan, menguasai dirinya dalam segala hal.
Mereka berbuat demikian untuk memperoleh suatu mahkota yang fana. Tetapi dalam pertandingan rohani, kita untuk memperoleh satu mahkota yang abadi. Nanti jadi penghuni surga, jangan jadi penghuni gelandangan. Ya, gak punya apa-apa, gak ada kemegahan, gak ada kemuliaan, gak ada apa-apa. Sama seperti kita hidup di dunia ini, jadi ya udah. Bedanya di dunia, kemudian tempatnya di surga. Tapi di surga nanti apakah kita memiliki banyak hal yang sudah kita tabung sejak sekarang ini? Injil berkata bahwa jangan kumpulkan harta di dunia. Karena ngengat dan karat akan merusak. Tapi kumpulkanlah hartamu di surga. Itu yang dianjurkan oleh Tuhan. Karena apa yang kita kumpulkan di dunia tidak akan pernah bisa kita bawa. Itu tidak menjadi modal hidup kita di surga. Tapi modal hidup kita di surga itu juga bukan karena kertas dibakar, uang-uangan dibakar supaya nanti di sana kita punya uang. Tapi uang kita lakukan untuk pekerjaan Tuhan. Investasi untuk kehidupan kekekalan kita. Itu adalah benih-benih kekekalan. Makin kita tabur untuk pekerjaan Tuhan, semakin kita kaya di surga. Jadi mahkota abadi itu akan diberikan kepada siapa? Mereka yang menguasai diri dalam segala hal. Hidup disiplin, menolak godaan, keinginan daging, dan tetap menjaga kekudusan. Sekali lagi, jangan sempit kata kekudusan karena kata kekudusan dalam bahasa aslinya, Anda memisahkan diri dari dunia untuk mendedikasikan bagi Tuhan. Jika hidup kita dedikasikan untuk Tuhan, bukan untuk dunia, bukan untuk diri sendiri. Anda hidup dalam kekudusan. Itu adalah mahkota bagi pribadi yang menang atas dirinya sendiri. Karena kemenangan terbesar bukanlah mengalahkan orang lain, melainkan mengalahkan diri sendiri. Kadang-kadang kita diuji bagaimana kita mampu untuk bisa mengendalikan diri. Waktu Yesus tergantung di atas kayu salib, sebuah ujian yang sangat berat bagi Yesus. Jika engkau anak Allah, tunjukkan dirimu. Selamatkan dirimu, selamatkan kami, turun. Kalau dia tetap tergantung, kita menang. Kalau dia beneran nggak tahan Yesusnya untuk membuktikan dirinya siapa, lu nggak tahu gue siapa. Kadang-kadang disitulah kita kalah. Kita sudah jadi mangsa iblis. Ketidakmampuan kita mengendalikan emosi. Ketidakmampuan kita mengendalikan diri dalam berbagai aspek kehidupan akan membuat kita kehilangan mahkota abadi. Nah, perhatikanlah bahwa ini kriteria di dalam kita akan memperoleh mahkota. Motivasi kita jadi orang Kristen harus mengiring Yesus tetap murni. Melayani Yesus tetap murni. Tuhan melihat hati, bukan hanya aktivitas, kegiatan. Yang dinilai Tuhan bukan hanya apa yang kita kerjakan, tetapi mengapa kita mengerjakannya.
Lu kerjakan ini karena apa? Motivasinya apa? Jadi kalau saya nggak dapat apa-apa tuh saya nggak kerjakan, berarti saya kerjakan karena dapat apa-apa. Saya kerjakan ketika hati saya diperlakukan baik. Kalau hati saya tidak diperlakukan baik, saya kemudian tidak mengerjakan lagi. Itu motivasi mengerjakan tidak murni. Disitulah ujian kemurnian kita. Kesetiaan udah pasti. Ketulusan. Tulus. Nggak neko-neko. Lurus. Orang ke kiri, kita tetap ke lurus. Terus ketahanan kita dalam ujian. Yuk, setelah kita memiliki pengetahuan ini, marilah kita mulai membangun hidup kita ini untuk dapatkan mahkota. Setelah kita tahu ini, yuk mulailah kita terapkan ini. Yang pertama, yuk pegang teguh apa yang Tuhan percayakan saat ini. Dalam Wahyu pasal yang ketiga ayat 11. Peganglah apa yang ada padamu. Siapa yang setia sampai akhir, dialah yang akan mendapatkan keselamatan dan mahkota kehidupan. Peliharalah apa yang sudah Tuhan taruh dalam hidup kita. Ada iman, jaga iman. Ada integritas, jaga itu. Ada panggilan Tuhan atas hidup kita, jaga panggilan Tuhan. Ngerti nggak Tuhan panggil kita untuk apa sih? Setiap kita ada panggilan kok. Karena hidup kita tidak mungkin sia-sia tanpa arah dan tujuan. Tuhan punya maksud dalam hidup setiap orang. Tua, muda, besar, kecil, Tuhan punya tujuan. Karena tidak ada satu manusia di dunia ini tanpa tujuan Tuhan di dalam hidupnya. Kemudian juga megang kalau kita masih bisa melayani. Pegang pelayanan itu erat-erat. Terus juga karakter kita. Kalau karakter kita baik, jaga karakter yang baik. Karakter kita masih nggak baik, ubah, perbaiki. Karena karakter kita harus serupa dengan Kristus. Harus serupa. Itu baru namanya anak-anak Allah. Karena anak pasti mirip dengan bapaknya. Nggak mungkin beda. Jadi, coba introspeksi diri. Ketika saya begini, apakah yang saya begininya ini sama dengan Bapak ya? Apa yang saya lakukan ini kira-kira akankah Bapak juga lakukan ya? Kalau tidak berarti saya beda. Kesetiaan pada perkara kecil akan mempersiapkan kita untuk menerima upah besar dari Tuhan. Yang kedua adalah, Yang kedua adalah jaga motivasi. Tetap bersih, murni, gak terkontaminasi dengan orang lain. Orang lain ngomong begini, orang lain ngomong gitu. Jaga hati, kenakan saring. Yang bermanfaat kita terima, yang gak bermanfaat kita buang. Jangan pernah ambil sampah yang bisa membuat akhirnya hati kita membusuk. Jangan biarkan ada kebencian, bahkan kebencian yang sampai akhirnya begitu lama, kemudian menjadi kepahitan. Yang ini nggak dapat tempat mahkota. Motivasi yang benar akan menghasilkan buah yang kekal. Motivasi yang salah akan menghilangkan pahala. Yuk serahkan setiap pelayanan dan tindakan kepada Tuhan dengan hati yang tulus. Yang ketiga, disiplin rohani. Latih disiplin rohani dan penguasaan diri, disiplin berdoa. Jadi Kristen kalau nggak suka doa, mungkin memang perlu ditanya, ini saya kayaknya salah jadi Kristen. Disiplin juga merenungkan firman. Disiplin juga dalam keuangan.
Disiplin dalam menguasai emosi. Disiplin di dalam menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Penguasaan diri adalah tanda kedewasaan rohani yang akan berbuah dalam kekekalan nanti. Yang keempat, mari kita lihat bahwa kita perlu bertahan dalam pencobaan dan penderitaan. Setiap kesetiaan dalam tekanan itu membangun kehidupan yang kekal. Tuhan tidak pernah membiarkan penderitaan kita tanpa tujuan. Setiap proses hidup memang kadang gak enak. Tapi itu memiliki tujuan agar kita bisa level up, naik kelas, naik ke tingkat berikutnya. Jika kita ingin naik kelas, maka kita harus ada pengorbanan. Pengorbanan air mata, pengorbanan perasaan, pengorbanan uang, tenaga, pikiran, waktu, dan lain sebagainya. Setiap kesetiaan akan dihargai pada hari Tuhan yang akan datang. Yang kelima, yuk belajar mulai dari memenangkan jiwa. Siapapun juga, cari. Mau bawa anak sekolah minggu kah? Mau bawa anak-anak youth kah? Mau menangkan anak kita juga kah? Mau menangkan orang lain kah? Bawa ke Tuhan. Menjadi pembawa jiwa dan pengaruh kerajaan Allah. Menjadi berkat bagi orang lain adalah salah satu jalan utama untuk membangun mahkota kemegahan. Dengan sikap, perkataan, karakter, kasih, maka hidup kita akan menjadi berkat yang membawa orang juga semakin dekat dengan Tuhan. Bawa pengaruh yang baik, bukan pengaruh yang buruk. Iblis itu merusak, Tuhan itu membangun. Iblis itu menghilangkan damai sejahtera. Tuhan hadir memberikan damai sejahtera yang melampaui segala akal pikiran. Di mana ada damai sejahtera, di situ Tuhan hadir. Di mana ada kekacauan, di situ iblis masuk. Yang terakhir, selesaikan pertandingan dengan baik hingga garis akhir. Finishing well. Seperti Paulus berkata, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik. Tuhan tidak mencari pelari yang tercepat kok. Tetapi pelari yang bisa tetap berlari tanpa henti. Tidak berhenti. Terus berlari. Seorang pelari maraton yang di dalam pertandingan, di tengah perjalanan dia mengalami cedera. Dia bukan pemenang secara dunia. Tetapi punya mentalitas berpikir negaraku utus aku ke sini. Bukan sekedar untuk memenangkan pertandingan, tetapi menyelesaikan pertandingan. Maka dengan susah payah, walaupun cedera, dia tetap berusaha menyelesaikan sampai garis akhir. Seluruh penonton tidak ada yang tidak berdiri. Mereka bersorak, bertepuk tangan, kasih kemuliaan. Lebih dari seorang pemenang yang mendapatkan tercepat. Kenapa? Salut dengan Tuhan hatinya menyelesaikan pertandingan dengan amat berat. Kesetiaan sampai akhir adalah kunci untuk menerima mahkota. Nah, pada akhirnya, yuk hidup di dunia hanya sementara. Tetapi mahkota yang disediakan Tuhan bersifat kekal. Mahkota itu bukan sekedar simbol kehormatan, tetapi tanda penghargaan Kristus atas kesetiaan kita. Maka mari kita belajar dan berusaha untuk memahkotai hidup kita. Dengan upaya-upaya yang kita lakukan, setiap ketaatan yang kita lakukan hari ini sedang membangun kemuliaan kekal yang akan kita terima kelak. Yesus berkata,
Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu. Kalau engkau masih bisa berdoa, pegang itu. Sekalipun mungkin saya udah gak punya roh lagi, rasanya males. Gak kenapa, tetap berdoa. Aduh, aku kayaknya gak ngerti baca firman. Tetap baca. Tetap baca. Jangan berhenti. Pegang yang ada. Sampai satu ketika berdoa terus sama Tuhan. Tuhan bukakan aku, mudahkan aku untuk mengerti apa yang aku baca. Tetap setia, lakukan bagian kita. Ketika kita melepas satu, Anda akan melepas sesuatu dalam hidup yang kekal. Karena itu hiduplah setia. Jangan kehilangan arah, jangan menyerah dalam tekanan, dan jangan biarkan siapapun mengambil mahkotamu. Biarlah ketika kita berdiri di hadapan Kristus nanti, kita dapat mendengar suaranya berkata begini, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Di akhir kehidupan Billy Graham, yang diinginkan oleh Billy Graham ketika dia ditanya adalah, aku ingin ketika akhir hidupku tiba, Tuhan yang kulayani berkata, baik sekali perbuatanmu, hai hambaku yang baik dan setia. Perkataan itulah yang diharapkan oleh seorang penginjil besar, bukan kemuliaan dunia, tapi satu pengakuan validasi dari Bapa bahwa apa yang sudah dia lakukan selagi di dunia adalah hal yang berkenan di hadapannya. Maka telah hidupmu mulai hari ini, biarlah hidupmu menjadi kemuliaan bagi Kristus sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit diri. Tak akan pernah kusesali mengiring Yesus. Takkan pernah ku sesali mengiring Yesus sepanjang hidupku, lewati lembah air mata, ku saksikan kemuliaan Dia. Berapapun harga yang harus ku bayar, ku kan tetap setia melayani, mengasihimu, mengiringmu
Apa yang hamba-Mu telah paparkan sangat penuh dengan kekurangan, tapi Roh Kudus dapat menyempurnakan. Kerjakanlah apa yang Bapa kehendaki di dalam setiap pribadi jemaat GBI Gunung Sahari yang Tuhan kasihi. Persiapkan kami menjadi jemaat yang kelak bukan saja jadi penghuni sorga, tetapi kami boleh menerima begitu banyak mahkota yang telah Tuhan persiapkan untuk kami. Mampukan kami hidup berkemenangan, agar tidak seorang pun mengambil mahkota kami. Biarlah kehidupan kami di kekekalan nanti penuh dengan kemegahan, penuh dengan kemuliaan, penuh dengan kehidupan yang menyenangkan. Karena itu Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat menjadi pelaku firman-Mu, bukan hanya menjadi pendengar hari ini, tetapi mulai belajar melakukan apa yang Tuhan ingin kami kerjakan. Roh Kudus terus tuntun jemaat GBI Gunung Sahari, pribadi lepas pribadi, agar kami dapat sampai pada tujuan Allah, agar kami boleh melihat pada akhir semua Engkau buat indah pada waktunya. Terima kasih Tuhan. Berkati jemaat GBI Gunung Sahari pribadi lepas pribadi, kami yang telah dengar firman-Mu, kami yang telah beribadah, dan biarlah Tuhan terus membawa kami naik dan bukan turun, bahkan mempercayakan kami menjadi kepala dan bukan ekor. Kami yang terdahulu kiranya tidak menjadi yang terkemudian, dan mungkin ada yang baru bergabung percaya padamu. Biarlah ia tetap maju, bahkan menjadi yang terdahulu. Segala puji, hormat, dan syukur bagi Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Semua kita yang percaya katakan amin.